Pada video kali ini saya akan menjelaskan fitur kesekretariatan. Namun sebelumnya, ketika Anda membuka aplikasi ini, biasakan Anda melihat lokasi backend, kemana frontend ini mengarah. Sebagai jaga-jaga, khawatir frontend ini mengelola backend yang tidak seharusnya kita kelola. Baiklah, langsung saja kita klik tombol ini untuk melihat halaman sekretariat seperti ini. Pada tampilan awal, data yang ditampilkan adalah data santri atau murid yang statusnya masih aktif. Status akhir masih aktif seperti ini. Untuk menampilkan semua data, klik tombol di sini ada show all, tampilkan semua data. Dengan mengklik tombol ini, otomatis semua santri dan murid, baik itu yang sudah berhenti seperti contoh ini, dia ikut tampil. Data akhirnya sudah berhenti, artinya dia pernah aktif lalu berhenti, dia ikut tampil. Ini adalah riwayat status, kemudian di sampingnya adalah riwayat kelas. Anda bisa dengan mudah mengetahui pada tahun ajaran ini yang bersangkutan ada di kelas apa dan seterusnya, sehingga ketika tahun ajaran baru Anda cukup mengupdate kelasnya saja, tidak perlu menulis datanya dari awal. Kemudian di sampingnya adalah riwayat domisili. Ketika ada data yang berubah, maka Anda cukup mengupdate riwayatnya saja. Misalnya ini saudara Rosi, status akhirnya dia aktif. Kemudian misalnya dia berhenti, saya update datanya menjadi berhenti seperti ini. Oke, kemudian klik refresh. Saudara Rosi sekarang dia sudah berhenti. Anda dapat dengan mudah mengetahui kapan dia aktif dan kapan dia berhenti. Begitu pula dengan riwayat kelas. Misalnya di sini saudara Paisol, sekarang kelas akhirnya dia tugas, kemudian saya update ke kelas sanawiyah, maksudnya kelas aliyah, kelas 1 misalnya. Mana kelas 1? Anggap saja seperti ini. Oke. Ketika saya refresh, maka sekarang saudara Paisol data akhirnya dia kelas 1 aliyah. Anda tidak perlu mengetik untuk membuat data kelas aliyah, Anda tidak perlu mengetikkan semua data ini dari awal. Anda cukup mengupdate statusnya saja. Pada data di bawahnya ini saya pecah menjadi bagian-bagian terkecil dari sebuah data. Ini ditujukan untuk memudahkan Anda ketika melakukan filter atau pencarian. Misalnya saya ingin menampilkan santri yang statusnya berhenti seperti ini. Tampil semua santri atau murid yang statusnya berhenti. Ini sudah menjadi modal awal sebagai data alumni. Saya tampilkan lagi semua data. Kemudian misalnya Anda mencari santri yang berasal dari kabupaten tertentu, misalnya saya tampilkan di sini yang berasal dari Sampang. Misalnya di sini ada beberapa santri atau murid yang berasal dari Sampang. Jika Anda sudah mengenal filter di Microsoft Excel, ini memiliki perilaku yang sama. Saya tampilkan lagi semua data. Sebenarnya di sini ada beberapa kolom. Anda bisa klik kanan di sini, pilih ini, tampilkan atau sembunyikan kolom. Anda cari kolom mana yang ingin Anda tampilkan. Misalnya Anda ingin menampilkan kolom NIK, kemudian Anda ingin menampilkan kolom provinsi misalnya, kemudian Anda ingin tahu siapa saja yang ayahnya masih hidup atau ayahnya yang sudah meninggal, mencari yatim misalnya, tampilkan yang ayahnya sudah tidak hidup lagi. Kemudian dari data ini Anda pilih yang misalnya umurnya di bawah 16, mencari yatim misalnya. Ini tampil 2 orang yang umurnya di bawah, masih 15 tahun ke bawah. Saya tampilkan lagi semua data, klik di sini show all. Selanjutnya di sini ada beberapa tombol. Ini tombol untuk membuat data baru, klik di sini. Saya tutup lagi, cancel. Kemudian ini tombol untuk print out dan juga mencari, sebenarnya cari data santri seperti ini. Anda bisa melakukan pencarian data di sini. Anda bisa mencari nama, alias, nick atau alamat. Misalnya saya ketikkan di sini, kita cari nama Imam seperti ini. Ada beberapa orang, ada 6 orang di sini yang bernama Imam. Kemudian pada bagian kanan atas ini ada
radio button untuk menampilkan santri yang aktif saja, kemudian ini mencari santri yang sudah berhenti, imam yang statusnya sudah berhenti cuma satu. Kalau kita tampilkan semuanya, ini tampil 7 data, yang satu sudah berhenti. Misalnya saya cari alamat di sini Sampang seperti ini. Ini ada beberapa orang yang berasal dari Sampang. Kita tampilkan yang sudah berhenti dari Sampang, kita tampilkan yang aktif saja dari Sampang seperti ini. Klik di sini untuk menampilkan semua data. Kemudian untuk melakukan print, Anda perlu menandai data-data mana saja yang ingin Anda print. Misalnya saya geser ke sini, saya lihat ini ada 2 orang yang sudah ditandai untuk dicetak. Saya coba klik tombol di sini, formulir pendaftaran seperti ini. Ini tampil data 2 orang, Safinatun Najah dan juga Nazifatul Qalbi. Saya tutup. Misalnya Anda ingin membatalkan untuk mencetak ini, tinggal klik saja no menjadi seperti ini. Ini sudah tidak dicentang. Atau Anda ingin mencetak berdasarkan filter tertentu. Saya ingin mencetak data yang misalnya berasal dari kamar A1. Kita tandai saja semuanya yang dari kamar A1. Ada 7 orang di sini. Ini kenapa 7 padahal ini 6? Ini karena tadi, coba saya tampilkan semua data. Karena tadi yang is selected, kita lihat tadi sudah ada 1 data sebelumnya, kemudian ditambah yang A16. Jadi ini saya batalkan yang ini. Oh, terbalik ini. Maka sekarang 6 orang yang datanya akan dicetak. Coba kita lihat. Ini masih print semua. Coba saya requery. Oke, sekarang yang tampil cuma 6 saja. Sekarang coba kita lihat formulir pendaftaran, jadinya seperti ini. Ini jika Anda ingin mencetak standbook, sudah lengkap dengan fotonya. Kemudian ini jika Anda ingin melakukan koreksi data untuk disebarkan ke santri atau murid agar mengkoreksi data mereka. Saya tutup. Kemudian Anda bisa mengklik tombol ini agar semuanya tidak ditandai. Saya tutup. Tombol selanjutnya untuk pencarian orang tua dan wali. Saya klik di sini, kita bisa mencari nama ayah atau nama ibu. Misalnya saya cari Siti di sini. Kita menampilkan data ibu mungkin ya benar ini Siti. Kemudian misalnya saya cari ABD seperti ini, tampil semua data orang tua. Kemudian di bawahnya juga dilengkapi dengan data anaknya, sehingga jika anaknya lebih dari 1 Anda dengan mudah mengetahui. Seperti ini misalnya pada bagian samping ini dijelaskan orang tua ini memiliki anak jumlahnya 2 dan keduanya aktif. Jika ini saya reset lagi, saya ingin menampilkan orang tua yang punya lebih dari 1 misalnya 45. Saya tampilkan di sini ya, ini dia. Ini jumlahnya semuanya 3. Saya lihat di sini ada 3, cuma yang aktif 2. Ini dia Muhammad Nawawi sudah berhenti, sedangkan Asrarul Manan dan Fauzan ini masih aktif. Jika Anda klik kanan masih ada kolom-kolom lagi di sini sebenarnya. Coba lihat di sini, kita tampilkan anak ke-1, anak kedua, anak kelima. Ini anak ke-1, anak kedua seperti ini. Saya tutup. Yes. Kemudian pada data wali ini memiliki perilaku yang sama. Saya tutup. Kemudian di sini ada combo box. Anda bisa menampilkan santri berdasarkan nomor ID seperti ini.